Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 29 Januari 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sering kita bertanya, merenung bagaimana kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Apakah itu bertumbuh dalam hidup kita? Bagaimana pertumbuhannya? Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab lewat warta Injil hari ini. Kalau kita mengamati bibit tanaman, entah ubi, jeruk, kol, cabai, di ladang atau di kebun, proses pertumbuhannya tidaklah kita lihat secara detail. Tetapi semakin lama tanaman itu menjadi besar hingga membuahkan hasil. Proses itu akan menjadi lebih jelas kalau tanaman itu disiangi dan dipupuk dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah mirip seperti pertumbuhan tanaman itu. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan yang nyata. Benih itu akan bertumbuh bersama dengan cinta Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari lewat berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdevosi kepada orang-orang kudus, disinilah kelihatan iman itu akan bertumbuh seperti biji sesawi yang ditanam. Tentu kita perlu bertanya, bagaimana pertumbuhan iman kita? Berbuahkah? Atau sebelum berbuah sudah mati? Kerajaan Allah dan iman itu ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Itulah saudara-saudara yang terkasih, gambaran tentang kerajaan Allah yang ditanam dalam diri orang-orang oleh Kristus. Melalui rahmat-Nya, kerajaan Allah secara misteri menyebar ke seluruh dunia dan membuahkan tuaian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang biji sesawi. Biji yang sangat kecil, namun biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung dapat membuat sarang di situ. Saudara-saudari yang terkasih, dengan cara serupa, gereja, kerajaan Kristus di atas bumi, dimulai secara kecil-kecilan. Tidak banyak orang yang menjadi para pengikut Kristus yang setia pada masa hidupnya. Hanya ada beberapa orang rasul dan perempuan-perempuan yang setia melayaninya sejak dari Galilea. Dari awal yang kelihatan tidak ada apa-apanya, sekecil biji sesawi, namun gereja tumbuh berkembang seperti sebatang pohon yang besar dan rindang. Di bawah perlindungan dan naungan pohon inilah banyak jiwa-jiwa berlindung. Saudara-saudara yang terkasih,
Cara-cara Allah seringkali merupakan suatu kejutan bagi kita, dan yang kita butuhkan adalah iman, pengharapan, dan kasih, rasa percaya pada hikmat kebijaksanaan dan kuasa yang datang hanya dari Dia. Sehingga kita menjadi besar, kokoh, kuat, dan berguna bagi orang lain. Apabila kita berbicara sebagai manusia, maka gereja adalah sebuah mukjizat berkaitan dengan karya Allah. Apabila sekedar mengandalkan upaya manusia, maka gereja pun tidak akan bertahan lama. Hal yang sama berlaku bagi kita. Sekali-kali kita pun membutuhkan lebih daripada sekedar upaya manusia. Allah telah menjamin kita semua bahwa Dia siap dengan pertolongannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ajarilah aku untuk menaruh kepercayaan padamu dalam segala situasi. Hanya padamulah aku percaya dan menyerahkan hidupku. Walau sering aku tak merasakan, namun aku tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai diriku, menumbuh kembangkan imanku senantiasa dalam hidup ini. Maka terpujilah Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.